Jam? Kalau mau yang ikut kak. Pindah kok dulu deh. deh. Jam. Balik lagi sini. Ih Tuhan. Kenapa bawa kita bawa ke sini ke miras? Bawa mi keluar buang kenapa bawa? Halo, excuse me buang ini saya. Excuse me. Tapi mami ini ada narasumber kalau buang ini. Ada pertanyaan di situ jadi video. Oh. Silakan masuk kak, salam. Ayo semua masuk boleh berempat. Ambil dulu kursi satu dulu, Lulu sama mana suka. Nggak berada Fikar Back bermain kalau kamu lagi dia dijaga malam ya seperti biasa jam 9 sampai jam 10 bakal ada zona komunitas dan seperti biasa bukan seperti biasa ini luar biasa seperti nggak biasanya kita Fikar biasanya kan sendiri nih kali ini beda nih karena udah ada kedatangan tamu-tamu spesial nih tapi Fikar nggak mau langsung apa ya namanya ngenalin mereka biar mereka sendiri aja gitu ya memperkenalkan diri mereka siapa mereka yang ada di depan Fikar ini mereka dari mana langsung aja kalau gitu kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Halo kak, malam. Halo, selamat malam. Iya. Selamat malam kak. Masya Allah ini orang-orang anak-anak muda apa ya namanya yang bisa dibilang oke banget untuk dijadiin role model aja. Oke, langsung aja kalau gitu kita sapa dulu mereka semua, kita kenalan sama mereka. Ini ada kakak-kakak di depan kita. Mereka adalah kakak-kakak dari Tera. Gimana sih bacanya? Ya.
Terra. Terra ya. Terra Future. Oh, Terra Future Indonesia. Wow, ini apa dan mereka Terra Future itu apa? Teman produk kita bakal bahas nanti, kita bakal cari tahu nanti ya. Tapi kita kenalan dulu nih sama kakak-kakak siapa karena Fikar sendiri juga belum tahu namanya mereka semua. Ada kakak siapa dan siapa nih yang hadir malam ini sama Fikar? Dari siapa dulu? Oh iya. Baik Kak. Yang cowok sendiri nih. Ya, saya Muhammad Senaldi SRK selaku ketua dari Terra Future Indonesia. Oke, biasanya dipanggil Saya. Kak Syai. Iya. Oke, Kak Syai. Berarti Kak Syai ketua tadi ya. Oke. Kak Syai. Next, kita ke ladies-ladiesnya. Oke, selamat malam. Malam. Nama saya Hasmiatul Jannah. Boleh disapa Mia. Oke, kami. Kalau di Terra Future sendiri, saya sebagai anggota dari program edukasi. Oke, berarti udah ada Kak Syai, Kamia, dan yang terakhir nih yang gak kalah cantiknya, langsung aja kenalan. Terima kasih Kak. Oke, halo, namaku Lia Asmira, bisa dipanggil Lia. Aku di Terra Future Indonesia sebagai founder. Founder. Iya. Wah, aku kira mereka ini udah jabatannya atasnya, ternyata ada yang lebih atas lagi ini. Kita sama kok. Oke. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Terra Future ini, Fikar mau mau tahu nih. Ini lebih pribadi, sedikit pribadi sih sama kalian bertiga ya. Ada Kak Syae, Kak Lia, dan Kak Mia juga. Yes. Dan kalian bertiga ini selain bergabung di Terra Future Indonesia ini, kegiatan lainnya sekarang apa? Dari aku dulu kali ya. Boleh. Dari yang paling Aduh. Oke, langsung aja Kak. Kalau aku lagi sementara nyusun tesis Kak. Wow. Aku lagi kuliah di IPB di Bogor. Jurusan Ilmu Tanah dan Konservasi Sumber Daya Lahan. Selain itu juga aku aktif sebagai mentor untuk beasiswa. Itu mungkin ya. Pantas ya dia ini jadi founder komunitas yang luar biasa ini gitu. Wah, kayaknya kita harus tepuk tangan dulu deh. Kegiatannya ya ini kegiatan orang-orang apa ya, kalau Fikar sama teman-teman Fikar bilang ya kegiatan orang-orang pintar gitu. Next, tadi Kak Lia, sekarang kita ke Kak Mia dulu. Oke. Biar Kak Syainya belakangan gitu, cowok sendiri kan. Oke. Kalau saya sendiri itu masih fresh graduate Kak. Ya, jadi baru aja nyelesain S1. Jadi udah bikin status gitu pay infoloker nggak? Iya lagi. Jadi kemarin ngambil S1-nya di jurusan biologi. Jadi setelah selesai S1-nya banyak ikut di kegiatan komunitas lingkungan Kak. Oke. Berarti setelah graduate, selain pay infoloker ya kan, ternyata sekarang emang lagi produktif juga gitu ya. Oke, tetap produktif. Wah, yang kayak gini yang harus dicontoh ya teman Pro 2 ya. Next, the last one, ini ada Kak Syai. Sekarang kegiatannya apa aja, Kak? Oh ya Kak, jadi kalau untuk saya pribadi itu sekarang lagi pendampingan untuk pengembangan pemuda. Ya, baik di tingkat SMK maupun di teman-teman di pemuda pelopor. Oke. Wow. Kegiatan mereka emang betul-betul kegiatan orang-orang yang patut dicontoh teman Pro 2, bisa dijadiin role model yang kayak gini-gini nih yang harus kalian tiru. Jangan yang ini aja tak yang depan handphone di TikTok gitu. Jangan, nggak apa-apa, boleh. Tapi yang kayak gini-gini kegiatan-kegiatan pemuda-pemuda yang kayak gini yang harus kalian ikutin gitu teman Pro, biar berguna bukan cuma buat kamu sendiri aja, tapi buat orang-orang sekitar kamu juga. Yes. Nah, oke, udah kenalan nama kalian bertiga. Sekarang kita kenalan nama Terra Future-nya nih. Siapa yang mau kasih tahu Fikar, Terra Future Indonesia ini apa sih? Komunitas apa sih ini? Coba. Oke, mungkin aku ya. Yes, langsung aja dari kakak foundernya nih, langsung. Terra Future ini, Terra itu artinya tanah Kak. Future itu artinya masa depan. Nah, kita mendirikan Terra Future ini harapannya untuk memperbaiki kualitas tanah di Indonesia. Garis besarnya seperti itu.
Namun dalam kegiatannya itu banyak bersinggungan dengan event-event lingkungan hidup, kehutanan, pertanian, dan sekarang kita fokus ke pangan. Nah, Terra Future ini itu kita mulai di Makassar. Lalu nanti harapannya bisa ke seluruh Indonesia gitu gerakannya. Amin. Lalu Terra Future ini juga beranggotakan 15 orang dan sekarang kita mau melaksanakan kegiatan kedua Terra Youth Leader namanya. Nah, selain Terra Youth Leader itu ada kegiatan pertama itu Terra Collab. Nah, itu event-event yang kita adakan online, Kak. Oke, berarti Terra Future Indonesia ini emang berfokusnya tadi ke pengembangan apa tadi? Kualitas tanah yang ada di untuk perbaikan lingkungan. Untuk perbaikan lingkungan di Indonesia. Berarti apakah orang-orang 15 orang tadi ya? Nah, 15 orang yang ada di dalam Terra Future Indonesia ini itu mereka semua backgroundnya atau latar belakangnya itu pendidikannya itu emang dari jurusan kayak kehutanan atau enggak sih, Kak, tapi memang kayaknya cuma 2 orang aja deh. Nah, sisanya itu memang fokus ke lingkungan semua. Jadi meskipun backgroundnya beda-beda, ada yang di ekonomi, sosial, tapi mereka semua aktif untuk event lingkungan juga. Berarti emang betul-betul backgroundnya itu bukan cuma karena dari jurusan atau kuliahnya yang bersangkut pautkan sama tanah ini, tapi emang orang-orang yang ada di situ adalah orang-orang yang cinta dan peduli sama lingkungan. Tapi sebelum kita lanjut nih ya, kita simpan dulu Kak Lianya ya. Nanti pertanyaan kalian soalnya agak beda nih. Aku mau tanya dulu ke kami ya sama Kak Syai nih. Boleh, Kak. Kalian backgroundnya itu apa? Kuliahnya apa gitu atau? Iya. Kalau dari saya sendiri, Kak, backgroundnya dari jurusan biologi. Biologi, Iya. Kemarin program studinya biologi sains. Nah, kebetulan nih kami bertiga itu kami pernah mengikuti program Kementerian Kehutanan, yaitu Forest Youth First yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, tapi itu per regional. Jadi setelah dari kegiatan itu, akhirnya beberapa dari kami itu termasuk Alia menginisiasi untuk bagaimana kita bisa memberikan output yang nyata setelah dari kegiatan Forest Youth First itu. Jadi nggak serta-merta ngikut Forest Youth First itu aja, tapi bagaimana keluar dari situ bisa langsung diterapin gitu. Sekali, dan dari anggota 15 itu pun kami dominannya dari peserta Forest Youth First sebelumnya. Jadi kalaupun jurusan sebelumnya itu beda-beda, tapi kami udah dasarnya udah dibekali nih dari kegiatan pelatihan kemarin gitu kan. Nah, buat Kak Mia nih, kenapa mau gabung sama Terra Future Indonesia? Siapa yang ngajak untuk gabung? Apa yang membuat dorongan apa yang membuat kami ini mau gabung sama Terra Future Indonesia? Menarik ya pertanyaannya. Kalau pertanyaan kenapa berminat untuk bergabung, sebenarnya saya itu ikut kontribusi di kegiatan Terra Future pertama, yaitu Terra Collab yang saat itu jadi narasumber ya, Kak. Narasumber, kemudian saya jadi melihat lebih dalam nih visi misi dari komunitasnya gitu. Jadi agak tertarik juga sebelumnya, kayak menarik nih visi misinya, menarik nih tujuan kegiatannya gitu. Kemudian akhirnya diyakinkan kembali sama ketuanya nih, Kak Syai gitu. Kayaknya Kak Syai besok-besok jadi sales saja, bisa meyakinkan orang nih. Cocok sekali, karena yang waktu itu cuman pengen ikutin Instagramnya aja gitu kan. Selain kegiatan-kegiatan di balik layar, mereka juga sering di Terra Future itu sering mempublish edukasi-edukasi melalui media sosial. Jadi kayak hanya ingin mengikuti secara sosial media aja, tapi dihubungi sama Kak Syai, ayo ikut berpartisipasi gitu, jadi bagian dari Terra Future gitu. Akhirnya tertarik lah gitu, Kak. Oke. Nah, itu tadi alasannya Kamia ya. Kita ke Kak Syai lagi nih. Kalau Kak Syai sendiri backgroundnya dari kuliah apa gitu atau sekolah apa atau? Ya, baik Kak. Kalau saya sebenarnya backgroundnya itu di teknik. Jauh ya. Keras ya.
lumayan jauh juga ya. Bahkan tekniknya bukan teknik lingkungan, tapi teknik mesin. Apa ya hubungan? Aku mikir dulu, apa ya hubungannya lingkungan sama mesin? Ada sih sebenarnya, ada. Tapi ya masih dipikir aja gitu. Nah, tapi untuk tertarik dengan kegiatan lingkungan Kak, itu saya sejak dari SMK. Nah, SMK waktu itu saya pernah kebetulan jadi pengurus juga, jadi ketua di gerakan pramuka di SMK. Sejak saat itu saya sudah tertarik dengan kegiatan lingkungan, sampai buat program lingkungan juga mulai dari SMK sampai sekarang. Oke. Emang dasarnya orangnya udah suka sama lingkungan, udah perhatian sama lingkungan. Terus jiwa kepemimpinannya emang dari dulu tuh udah ada banget. Makanya kemarin jadi ketua, sekarang ketua lagi, besok-besok ketua lagi gitu kan. Amin. Nah, kalau Kak Syai sendiri, apa sih yang membuat Kak Syai pengen dan gabung bersama dengan Tera Future Indonesia ini? Dipaksa sama Kak Lia Kak atau gimana nih? Jadi untuk gabung di Tera Future sebenarnya Kak bukan gabung sih. Saya sebenarnya terlibat untuk mendirikan ini sama Kak Lia. Sebenarnya kami berdua partner untuk mengadakan Tera Future Indonesia ini. Oh, berarti dari awal udah ada ya, gitu. Cuman kami kan seperti yang disampaikan tadi Kak Mia, itu kami dari alumni kegiatan Forest Youth First. Nah, kami ingin ada berkelanjutan dari program tersebut sebenarnya. Namun ya namanya di pemerintahan Kak, itu sebenarnya kan agak ribet. Nah, emang. Makanya kami sebagai pemuda tidak mau juga menjadikan itu sebuah alasan. Nah, makanya kami inisiatif mengadakan komunitas dengan kemampuan pemuda itu sendiri. Berdirilah Tera Future ini, di mana sebagian besar itu memang dari alumni kegiatan Forest Youth First. Oke. Berarti emang rata-rata dari kegiatan Forest Youth First ya. Nah, itu minta tolong ya buat bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak yang cantik-cantik yang ada di pemerintahan ya, yang adik-adiknya yang kayak gini nih, jangan dipersulit gitu, kalau ada apa-apa dibantu lah ya. Amin. Oke. Nah, itu tadi alasan dari Kak Syai. Sekarang kita ke Kak Lia dulu nih. Sebagai founder. Tadi sudah sedikit di spill juga sama Kak Syai kalau untuk waktu didirikan itu bla bla bla. Tapi aku mau dengar langsung dari Kalianya nih. Kenapa, apa yang membuat Kalia terdorong? Mungkin ada alasan yang lebih spesifik lagi dari Kalia untuk membangun Tera Future Indonesia ini sendiri. Oke, alasan pertama mungkin ini sebelum ketemu Kak Sae ya. Kak Sae dan Kak Mia ini ikut Forest Youth First di regional Sulawesi Kak. Nah, sementara aku ikut di Kadipaten. Karena aku lagi kuliah di Jawa Barat kan. Jadi aku ikutnya di Kadipaten. Nah, setelah itu akhirnya kita komunikasi. Tapi untuk core nilai mungkin ya, core nilai kenapa Tera Future kayaknya pengen banget gitu kita dirikan, ya karena kita melihat masalah lingkungan yang ada di Indonesia, betul. Utamanya untuk urusan tanah, karena aku juga dari jurusan ilmu tanah kan, untuk S2-nya aku meneliti di Sulawesi Selatan di Kabupaten Nrekang. Itu akhirnya melihat kayaknya ada banyak masalah tanah nih di Indonesia. Berarti maksudnya di Nrekang ya, tapi kayaknya nggak di Nrekang aja, kayaknya seluruh Indonesia juga pasti ada masalahnya gitu. Sehingga pas diskusi banyak sama Kak Sae juga waktu itu, kita sepakat berarti ini waktu yang tepat gitu untuk mendirikan Tera Future Indonesia. Meskipun agak baru ya, baru di 2025 Desember kita legal gitu, baru sah. Dan setelah itu baru kita cari-cari siapa sih yang punya visi yang sama. Jadi kita ambil dulu tuh dari teman-teman Forest Youth First Sulawesi, karena domisili di Makassar gitu. Oke. Tapi kalau menurut Kalia sendiri nih, kayaknya aku punya banyak pertanyaan deh buat Kalia. Nanti kalian berdua bukan berarti nggak ditanya juga ya. Tapi kalau menurut Kalia nih, perhatian masyarakat Indonesia sendiri, sebelum kita break nanti satu lagu terus kita masuk lagi lebih dalam tentang Tera Future Indonesia sendiri, teman Pro 2. Aku
aku punya satu pertanyaan, aku penasaran banget. Kalau menurut Kalia sendiri yang sebagai seseorang yang basicnya emang kuliah dan mempelajari tentang ilmu tanah juga gitu, perhatian masyarakat Indonesia sendiri tentang kualitas tanah di Indonesia menurut Kalia gimana? Menurut aku jarang yang memperhatikan. Bahkan ketika aku ditanya, kamu jurusan apa? Aku ilmu tanah. Mereka pasti bilang, oh kuburan ya. Jadi itu kayak, oh berarti orang-orang itu nggak paham bahwa tanah itu juga perlu dirawat karena bagian dari pertanian itu sendiri dan bahkan itu fondasi. Jadi pangan yang sehat itu harusnya pangan yang sehat itu lahir dari tanah yang sehat. Kalau dia nggak sehat tanahnya, berarti pangannya bisa jadi nggak sehat, gitu. Tapi ketika itulah, maksudnya kita ngelihat masyarakat di Indonesia yang aku temui ya, kayak kalau aku ditanya jurusanmu apa, aku ilmu tanah. Oh, yang gali kuburan ya, yang apa ya? Jadi kayak, waduh masa aku tugasnya gali kuburan aja. Jadi kayak gitu Kak kira-kira. Maaf ya Bapak Ibu yang suka nanya kayak gitu, ini Kalia ya. Dia bukan yang gali tanah kuburan gitu ya. Dia yang memperhatikan tanah kuburan kalian nantinya. dia Oke, tapi emang betul juga sih ya kan, kalau misalnya dari segi pertanian aja menurut Fikar nih ya, sebagai orang awam aja tuh udah mikirnya kayak sebenarnya kualitas dari bahan-bahan pangan atau hasil-hasil pertaniannya itu semua tergantung dari tanahnya juga gitu. Benar. Walaupun ya masih banyak juga gitu orang di Indonesia yang kayak mikirnya kayak ya udahlah ya kalau ada tanah, tanam bibit aja udah tumbuh udah dijual gitu kan, padahal bisa lebih bagus lagi kualitasnya gitu. Oke. Nah, jangan kemana-mana dulu teman Pro 2. Bentar kita bakal balik lagi nanya-nanya sama mereka bertiga. Lebih dalam lagi kita cari tahu tentang Tera Feature Indonesia ini apa. Mungkin kamu penasaran juga gitu kan, pengen tanya-tanya sama mereka bertiga. Langsung aja ke Instagram kita ya, @Pro2 Makassar, atau lewat WhatsApp kita di 0811410968, atau kita lagi live di YouTube kita juga Pro 2 Makassar ya. Langsung aja kamu bisa kasih pertanyaan kalian lewat live chatnya. Oke, jangan kemana-mana dulu teman Pro 2. Stay tune terus bareng Fikar di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan kita masih lanjut bareng kakak-kakak dari Tera Future Indonesia, Kak Syae, Kalia, Kamia juga ya. Kita lanjut nih buat ngobrol sebentar. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol dikit sih sebenarnya di off air ya. Jangan lupa juga kamu yang pengen tanya-tanya langsung aja ke Instagram kita @Pro 2 Makassar, DM aja langsung atau lewat WhatsApp kita juga boleh banget 0811 410 968 atau bisa lewat aplikasi kita juga RRI Digital atau bisa juga banyak banget ya. Bisa juga lewat live YouTube kita di live chatnya Pro 2 Makassar. Oke, kita lanjut nih buat tanya-tanya lagi sama mereka bertiga ya. Tadi kita udah sempat sedikit menyinggung tentang Youth Forest apa sih? Forest Youth First. Itu sebenarnya apa sih? Kan katanya tadi kalian tuh guide orang-orang yang dari situ langsung gitu kan untuk gabung bersama Tera Future Indonesia. Itu apa sih? Ada yang bisa? Forest Youth First. Iya. Oh iya Kak, jadi kegiatan Forest Youth First ini merupakan salah satu program dari Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Oke, berarti emang programnya kementerian. Ya, makanya itu kegiatannya skala nasional Kak. Namun kami dibagi 3 regional, ada region Sulawesi, region Jawa, dan region Sumatera. Nah kebetulan kami ini dari region Jawa rata-rata. Cuma Kalia yang dari dari region Sulawesi. Cuman Kalia yang dari region Jawa kemarin. Emang dia kalau gini mah biasanya bilang pengkhianat mah dia. Enggak dong. Cuma lagi nuntun ilmu di luar juga gitu. Jadi sekalian di luar. Oke. Ada lagi yang mau tambahin tadi? Saya mungkin boleh. Jadi untuk sebenarnya tujuan dari kementerian ini mereka itu ini program kerjanya mereka di Pusgenri khususnya ya untuk mengumpulkan pemuda di seluruh Indonesia untuk lebih mengenalkan lagi bahwa salah satu yang harus diperhatikan dalam kehutanan itu salah satunya adalah ada yang namanya KHDTK. Jadi kehutanan kawasan hutan dengan tujuan khusus KHDTK. Jadi di situ kami dilatih, ada pelatihan, diajarkan bagaimana menjaga hutan, bagaimana melaksanakan kegiatan yang tetap dampaknya positif terhadap lingkungan. Jadi seperti itu. Oke. Nah, orang-orang dari itu juga mereka teman Pro 2 sebenarnya itu yang di-guide sama Tera Future Indonesia juga. Tapi untuk Kak Lia nih, sebenarnya aku punya banyak pertanyaan, tenang. Kalau dari Tera Future Indonesia sendiri ini sebenarnya katanya juga tadi kita sempat ngobrol di kalian sendiri tadi sebenarnya udah nyinggung sedikit kalau ini baru legal terbentuk menjadi satu komunitas yang legal di tahun 2025 bulan Desember. Sekarang udah bulan 4 berarti ya 4 bulanan lah ya. Masih bayi gitu ya kan. Nah, berarti sekarang proses menuju kan udah legal nih. Kata Kak saya juga tadi emang yang penting dilegalin dulu lah ya Kak. Katanya dipaksa tuh kalian untuk bisa dilegalin dulu nih si Tera Future Indonesia ini. Berarti sekarang udah proses jalan menuju ke aksi-aksi yang bakal dilakukan gitu. Nah, di Tera Future Indonesia sendiri sebenarnya aksi-aksi yang nantinya ke depan bakal dilakukan itu seperti apa? Oke, sebenarnya aksinya nggak jauh sih dari aksi-aksi lingkungan. Udah pasti, sebenarnya udah pasti ya. Aksi lingkungan, pertanian, lingkungan hidup, sampah, jadi pupuk, terus untuk memperbaiki kualitas tanah. Intinya untuk garis besarnya itu kegiatannya fokus pada perbaikan kualitas tanah di Indonesia. Jadi kalau kita ditanya kira-kira apa sih inti tujuannya? Ya tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas tanah di Indonesia. Iya, yang pasti jarang yang memperhatikan. Masih kurang perhatian gitu orang-orang masyarakat Indonesia sama tanah. Padahal susah juga kita hidup kalau tanahnya jelek nih teman Pro 2 ya. Jadi kamu harus betul-betul jaga tanah juga teman Pro 2. Harus memperhatikan itu semua. Oke. Nah, aku penasaran juga nih di Tera Future Indonesia ini kan udah legal nih satu komunitas. Dia bentuknya itu kayak gimana sih? Apakah punya
maybe dia pakai CEO kah, terus ada CFO-nya kah, atau gimana nih dia susunan organisasinya lah, itu kayak gimana nih? Sebenarnya dia yayasan. Oh, wow. Kita bikinnya yayasan. Bentuknya dalam bentuk yayasan. Jadi oke. ada pendiri, terus setelah itu langsung ada ketua, Oke. sekretaris dan bidang-bidangnya. Oke. Jadi kalau yang lebih berhak untuk agenda-agendanya ya sebenarnya Kak Syai sebagai ketua. Termasuk untuk menjelaskan nanti. Oke. Kira-kira apa Kak Syai itu yang paling paham. Tapi sebelum kita masuk untuk tanya-tanya tentang agenda-agendanya nanti apa aja ya, Kak Syai, di Terra Future Indonesia sendiri bidang-bidang tadi sempat disebutin juga sama kalian, itu ada bidang-bidang apa aja gitu? Baik Kak, yang pertama itu kami ada divisi komunikasi dan media. Kemudian selanjutnya ada divisi program dan edukasi. Kemudian ada program aksi dan pemberdayaan komunitas. Kemudian ada divisi hubungan masyarakat dan advokasi Kak. Oke. Banyak juga ya. Tapi emang normalnya kayak gitu sih. Nah, kaminya di divisi apa tadi? Di program edukasi. Program edukasi. Biasanya kalau program edukasi itu nanti ke depannya bakal apa yang dilakukan Oke. gitu. Jadi untuk program edukasi ini sebenarnya sudah ada satu kegiatan yang sudah berjalan ya Kak, yaitu Terra Collab. Jadi untuk mungkin saya akan lebih rinci menjelaskan yang sudah selesai dilakukan dulu ya Kak ya. Iya. Jadi Terra Collab itu merupakan program yang dilaksanakan secara online. Jadi dari tim Terra Future sendiri itu akan mengundang narasumber yang memang bidangnya sesuai dengan tema-tema yang ditentukan. Jadi untuk tema-temanya tidak jauh dari ya nama komunitasnya sendiri, tidak jauh dari tanah, lingkungan hidup, sampah dan lain-lain gitu Kak. Jadi ini sebenarnya untuk Terra Collab ini untuk memudahkan orang-orang bisa memahami lebih dalam soal-soal isu lingkungan termasuk tanah tanpa harus ribet untuk kita adakan secara offline karena kan biasanya kendalanya kan pesertanya berkurang karena mungkin tidak mudah diakses gitu kalau secara offline gitu. Jadi Terra Future ini mengefisiensikan kesempatannya untuk melakukan secara online. Oke. Fikar bisa ikut nggak kapan-kapan? Boleh deh jadi narasumber. Jangan dong, kalau itu aku nggak punya ilmu nih. Oke. Nah, berarti banyak bidang dan banyak program-program yang nantinya bakal dilakukan sama Terra Future Indonesia yang udah dilakukan juga tadi kayak Terra Collab tadi. Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatannya ke depannya atau yang udah terencana tuh di Terra Future Indonesia sendiri ada apa aja? Ya Kak, jadi untuk tahun ini insya Allah kami juga akan selain Terra Collab tadi, kami akan melaksanakan kegiatan Terra Youth Leader. Terra Youth Leader. Ya, Terra Youth Leader. Nah ini kegiatan pendidikan lingkungan untuk generasi muda. Nah insya Allah dalam waktu dekat juga kegiatan kita ini akan dilaksanakan di Kabupaten Pangkep Kak. Pangkep. Ya. Oke, lumayan, enggak jauh-jauh banget lah, ke Pangkep mah dekat aja gitu. Udah Maros Pangkep. Iya betul. Kalau itu aman, kalau Sudiang pakai paspor tuh masuk katanya. Harus pakai paspor tuh katanya. Ya, nah orang-orang pakai paspor nih, katanya kalau lewat situ tuh mau masuk harus ada paspor dulu dicek gitu, harus dicap dulu. Nah, nah kalau Terra Youth Leader ini sendiri tadi kan katanya itu dia bentuk kegiatannya tuh kayak gimana gitu nantinya dilakukan kayak misalnya kesini lah, terus ini yang dilakukan tuh kayak gimana? Iya. Jadi kegiatannya Kak itu kami laksanakan nanti pendidikan dan pelatihan. Nah, di mana nanti pesertanya itu ada sekitar 50 orang. Kami undang libatkan pemateri yang ahli di bidangnya. Alhamdulillah untuk kegiatan kita ini juga sudah bekerja sama dengan Balai Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Wilayah 6 Makassar. Kementerian Kehutanan, kemudian juga bekerja sama dengan Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku. Dan alhamdulillah juga kami didukung oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Makanya kami bisa rekrut juga alhamdulillah siswa di tingkat SMA SMK
Sulawesi Sulawesi Selatan. Wow, keren nih. Kita tepuk tangan dulu nih buat Tera Feature Indonesia. Ini bukan kegiatan kecil walaupun mereka ini baru legal dan cuma 15 bukan cuma 5 iya cuma 15 orang itu tergolong kalau mau dibilang untuk melakukan hal sebesar itu cukup sulit gitu. Tapi emang bisa gitu. Terlebih lagi tadi ada beberapa dukungan-dukungan dari Iya, Kak. pemerintah juga gitu kan. Alhamdulillah. Nah, yang kayak gini harus didukung ya bapak-bapak, ibu-ibu yang di atas ya. Yang kayak gini yang harus didukung nih. Oke, berarti nanti ke depannya di ya Tera Youth Leader itu kan diadainnya nanti di Pangkep. Ya. Terus ada pematerinya juga yang pastinya orang profesional di bidangnya juga gitu. Berarti nanti bakal ada apakah kegiatannya itu bentuk seminar kah atau bentuk apa gitu mungkin? Bentuk kegiatannya sebenarnya lebih fun sih. Jadi nggak ada istilah pemateri jadi pembawa seminar. Jadi bisa lebih ada model gamifikasi yang kami bangun. Bahkan kami menyediakan modul. Modulnya itu konsep bermain gitu kan. Terus materinya tuh ada total 5 kalau nggak salah. Yang pertama itu soal evaluasi masalah lingkungan di Sulawesi Selatan. Lalu selanjutnya ada juga apa namanya monitoring dan evaluasi lahan. Lalu selanjutnya ada pertanian regeneratif. Jadi pertanian regeneratif ini harapannya bisa menjadi konsep yang masif di Sulawesi Selatan. Jadi tidak hanya mengolah sampah dari rumah, juga membuat pestisida nabati sendiri, sampai cara menanam seperti apa dan bagaimana menanam di rumah gitu. Lalu ada juga agenda untuk soil mini lab. Soil mini lab ini kita ngajarin mereka bagaimana mengenal lebih jauh tentang tanah, tentang warnanya seperti apa, teksturnya, dan kira-kira tanahnya ini subur atau enggak gitu-gitu. Terus ada walking tour juga, tapi karena wilayahnya di KHDTK di Pangkep, itu kan udah masuk hutan ya, masuk wilayah hutan. Jadi paling kita di sana di hutan itu akan trekking gitu. Terus ada penanaman juga. Wah, seru nih. Iya, dan itu pokoknya 3 hari tuh nggak lebih banyak di ruangan lah. Yang kayak gini nih seru nih ya. Jadi pesertanya juga nggak bakalan bosan gitu karena kegiatannya tadi yang dijelasin sama kalian sendiri juga kegiatannya seru-seru semua gitu yang emang langsung touching sama nature gitu, yang langsung touching sama apa sih namanya alam kita gitu. Itu yang seru sebenarnya. Jadi orang-orang yang nanti ikut, para peserta yang nanti ikut itu juga langsung kayak oh prakteknya langsung kayak gini nih, tanah yang bagus tuh yang diajarin kayak gini nih, yang kayak gitu teman Pradua ya. Tapi peserta yang nanti ikut di Tera Youth Leader sendiri itu gimana? Oke. Tadi sebelumnya sudah dibahas juga ya sama Kak Syai bahwa karena kami sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Jadi kami sebenarnya itu targetnya adalah pemuda-pemuda yang kayak siswa-siswi seperti itu. Kemudian juga pemuda-pemuda yang tertarik dengan isu lingkungan gitu. Jadi nantinya itu akan dirangkum jadi 50 peserta ya Kak. Ya. Akan dirangkum jadi 50 peserta. Berarti jadi terbatas nih. Ya, terbatas. Ya baru biar maksimal Kak. Iya betul biar nggak berlebihan juga gitu takut. Betul. Jadi 50 peserta itu nantinya akan ikut kami ke KHDT Tabo. Terus nanti akan melaksanakan 7 sesi pelatihan. 7 sesi pelatihan. Kemudian seperti yang dikatakan Kak Lia juga bahwa ada praktik lapangan selama 2 hari. Jadi yang menariknya di sini itu adalah outputnya itu nantinya akan kembali ada rencana aksi lingkungan. Jadi nggak sampai di situ aja nih Kak, kegiatannya kayak habis Tera Youth Leader udah selesai bubar juga. Jadi outputnya itu mereka diharapkan untuk bisa membuat juga aksi lingkungan yang nantinya akan mereka laksanakan. Jadi setelah dari kegiatan itu nantinya diharapkan bahwa mereka itu bersedia melanjutkan aksi tersebut setelah 60 hari setelah kegiatan itu. Jadi ada hasilnya nih yang kita lihat setelah dari penjelasan mengenai lingkungan, terus pengenalan tanah, terus bagaimana
bagaimana mengubah sampah limbah organik di rumah menjadi pupuk seperti itu Kak. Oke. Berarti emang benar-benar kegiatan yang dilakukan nantinya di Tera Youth Leader ini kegiatan-kegiatan yang bisa nantinya kamu terapkan after keluar dari Tera Youth Leader ini, betul sekali, gitu. Kak. Emang kakak-kakak dari Tera Future Indonesia ini emang orangnya nggak bisa diam ya. Kayak tadi ya langsung setelah dari apa tadi Forest Youth First itu langsung bangun komunitas Tera Future. Habis dari Tera Youth Leader disuruh lagi orang nanti. Tapi emang hal-hal seperti itu yang harusnya terjadi gitu, biar nggak mentok sampai ikut ini terus abis itu abis aja selesai gitu. Karena sebenarnya Kak rata-rata kegiatan itu seperti itu nyatanya seremonial kan Kak. Jadi kami harapkan Tera Future ini tidak seperti itu. Kita bisa buat kegiatan yang memang punya aksi nyata atau output yang nyata lah pasca kegiatan. Nah, saya menambahkan mungkin sedikit Kak dari Kak Mia. Jadi selama kurang lebih 30 sampai 60 hari dari mini project yang nantinya peserta akan lakukan, itu kami akan lakukan mini project. Itu besar loh Pak ya, itu besar lah. Akan ada Kak, ada nanti yang lebih besar lagi. Kami sih sebutnya mini project, ada beberapa item kegiatan atau aksi lapangan lah untuk teman-teman lakukan pasca kegiatan. Nah, di mana nanti tim dari kami melakukan pendampingan monitoring sehingga kegiatan mini project yang kita harapkan itu betul-betul bisa berjalan. Nah, dan juga pesertanya ini Kak selain terbatas dari jumlah juga terbatas dari usia dengan usia. Cuman usia 15 sampai 25 tahun. Baru mau ikut hopeless dah. Nah, alhamdulillah syukurnya Kak kami ini dari Tera Future insya Allah bisa dikatakan komunitas pemuda lah, karena real semua di bawah 30 tahun, mulai dari Kalia, saya, Kamia dan seterusnya. Kami ini masih di bawah 30 tahun Kak. Sesuai undang-undang kepemudaan kan di Indonesia. Betul masih bawah undang-undang ya. Maksimal 30 tahun. Masih pemuda, memang Ya, betul-betul pemuda gitu. Kalian umur berapa by the way? Aku kemarin baru aja ulang tahun 27. Happy birthday. Wish you all the best. Happy birthday. Berarti zodiaknya apa ya? Aries dong. Aries. Kita masih connect lah ya. Kalau Kak Syai umur berapa? Menuju 27 Kak. Menuju 27. Kami ya? Yang paling muda kayaknya ya dari. Kalau aku sendiri Kak OTW 23 tahun. 23. Iya. Tahun ini 23. Umur kalian segitu udah ngelakuin hal besar seperti ini. Dulu saya ngapain ya? Dulu saya ngapain? Tapi saya masih belum 30 ya, teman Pro 2. Tahun depan baru 30. Jadi kayak Beda dikit lah, dikit aja lah ya, nggak apa-apa lah. Tapi nggak apa-apa lah, aku masih menganggap diri aku 17 lah. Oke, masih benar-benar pemuda mereka teman Pro 2, dan kegiatan yang nanti dilakukan di Tera Youth Leader ini benar-benar kegiatan yang yang nantinya diharapkan bisa menghasilkan output yang ada isinya lah ya, kalau namanya sekarang bilang ada isinya gitu. Oke ya. Oke teman Pro 2, sebenarnya kita terbatas banget waktunya, cuma sejam aja tapi waktu kita udah mau selesai. Tapi kita break satu lagu dulu, after this kita bakal balik dan main game kecil-kecilan sebelum kita closing ya. Nanti kita bakal main game kecil-kecilan sama mereka bertiga. Kita bakal coba kekompakan mereka teman Pro 2. Soalnya ini tadi ada ketuanya di sini, terus ada dari bidang edukasi, terus ada foundernya langsung. Kita coba nanti bagaimana kekompakannya mereka ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus bareng kita di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
107.6 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan tadi aku masih mau nanya lagi sama kalian bertiga nih ya. Tadi pesertanya kan tadi terbatas 50 orang nih buat Terra Youth Leader ini. Itu kalian perekrutan pesertanya itu kayak gimana sih kemarin, dibukakah pendaftaran atau gimana? Iya Kak. Oke, jadi untuk perekrutan pesertanya itu dibuka melalui sosial media. Jadi dibuka secara umum dulu nih Kak, gitu. Terus kami juga ada biar targetnya kita kan ada ke anak sekolah juga nih. Biar targetnya tercapai, kita juga mengajukan delegasi dari tiap sekolah gitu. Oke, berarti tapi sekarang pesertanya udah Sebenarnya udah over sih Kak. Jadi Harus awalnya seleksi lagi. Iya Kak, awalnya itu kami tidak tidak berpikir akan sebanyak lebih, itu sebanyak yang itu. mendaftar gitu. Jadi tidak ada plan sebenarnya untuk seleksi. Tapi pada saat kita open pendaftaran, ternyata lebih. Jadi mau tidak mau kami akan ekstra lagi buat plan untuk seleksi pesertanya. Oke, mungkin kedepannya ya teman-teman peserta yang nggak sempat lolos gitu kan, nggak sempat ikut nantinya di Terra Youth Leader ini, minta lah ya sama mereka buat adain season 2-nya gitu ya kan. Insya Allah Kak. Amin. Oke, kita bakal main game kecil-kecilan sebelum nantinya kita closing ya teman Pro 2. Ini gamenya mudah aja nih, gampang. Ini namanya game pernah nggak pernah. Pernah kan? Pernah main nggak sih? Siap. Belum pernah. Jadi nanti Fikar kasih satu pernyataan gitu kan, terus kalian jawabnya pernah atau nggak pernah aja. Kayak misalnya jawab misalnya pertanyaan Fikar, kalian bertiga pernah gimana ya? Kalian bertiga pernah bonceng 3 gitu misalnya. Kalian bertiga pernah bonceng 3 gitu, terus nanti jawabnya barengan di hitungan ketiga Fikar pernah. Ya. Oke. Hitungan ketiga ya. Hitungan ketiga. Yang pertama nih. By the way, kalian sebelum kita lanjut nih, kalian punya base camp enggak? Sementara di Jalan Galangan Kak. Galangan kapal. Ya. Oke. Kecamatan Talo. Dekat dong, dekat sini dong. Dekat rumah tante aku tuh, biasa tinggal di situ. Aku jadi kapan-kapan nanti aku mainin situ kalau udah jadi ya. Boleh. Oke, pertanyaan pertama. Pernah nggak pernah bolos saat kuliah? Waktu kuliah pernah nggak pernah bolos nggak? Gitu, kabur dari mata kuliah ceritanya ya. 1, 2, 3. Nggak pernah. Wah, kelihatan ya di sini siapa yang nakal ya kan? Kelihatan di sini. Tadi siapa yang pernah? Aku. Yang nggak pernah siapa? Aku. Masya Allah. Jangan sampai terjerumus ya. Emang nggak suka bolos kah atau memang nggak punya kesempatan? Bukan, sih Kak, tapi kalau sekali bolos tuh jurang jadinya gitu kan. Aku kalau di biologi tuh kan agak strict ya Kak ya. Kalau misalkan aku nggak masuk kelas 1 kali itu udah terancam banget nggak lulus kuliahnya, mata kuliahnya gitu. Jadi benar-benar yang harus hati-hati. Meskipun loyalty lesu ya harus tetap masuk kelas sih Kak. Abis yang dengar di luar sana teman Pro 2 ya yang pengen masuk biologi langsung takut semua nih. Enggak ini juga. Menakutkan itu. Emang harusnya nggak bolos ya kan? Iya, betul, Nggak kayak mereka ya kan? Nggak kayak mereka ya kan? Kalian berdua pernah bolos di mana? Apa jangan-jangan bolos berdua ya? Waduh, enggak dong. Kalian berdua bolos bareng kemana? Enggak dong. Pernah bolos mata kuliah apa dulu kalau seingat kalian? Kalau aku mata kuliah kimia tanah lanjut. Jadi Capek ada kimia kah? kan, ada kimia, ada versi lebih atasnya tuh tanah lanjut gitu. Kimia lanjut. Udah kimia, tanah, Lanjut lagi. Aduh berat banget sumpah. Masih hidup nih orang ya. Ya, inilah Kak. Tapi kenapa bolos? Waktu itu karena ada event di acara ini ya, kementerian. Jangan bilang nonton konser nih. Enggak dong. Pengennya sih kayak gitu dulu mau nonton konser Blackpink. Aku juga tahu, Tapi nggak sempet. aku lagi.
Waktu itu karena ada agenda di Kementerian Kehutanan gitu. Tapi udah kedaftar namaku dulu aja, kayak nggak enak aja kalau nggak ikut. Terus ditambah lagi kalau di IPB itu dosennya nggak segitunya gitu. Jadi kayak yang penting masih ada 3 nyawa gitu, udah masih aman gitu. Lagian bolosnya juga buat hal yang berguna juga gitu. Nah, yang satu ini nih. Kayaknya bolos untuk anak teknik itu hal biasa nggak sih? Ya sih. Betul. Ya lagi. Tapi pernah bolos di mata kuliah apa? Saya lupa tepatnya Kak. Hampir semua mata kuliah. Ada gimana nih? Ada sih waktu itu kebetulan lagi ada plan apa sama teman di luar, jadi waktu itu terpaksa sebenarnya untuk bolos. Iya. Terpaksa, bilangnya terpaksa padahal emang sukarela gitu ya kan. Padahal mah dia yang ngajak. Jujur aja karena aku juga kayak gitu dulu. Oke, next. Pernah nggak pernah ke kampus nggak mandi? 1, 2, 3. Pernah. Pernah. Kenapa cewek-ceweknya yang pernah nih, cowoknya yang enggak gitu? Bahaya nih. Emang cewek biasa sih gitu ya kan? Pernah. Kenapa nggak mandi ke kampus, Kak? Kalau mau ditanya pernah nggak mandi ke kampus, kayaknya udah nggak kehitung sih Kak berapa kali. Tapi itu karena terkhusus di kelas-kelas praktikum, karena kan kita dari malam sampai pagi tuh nggak tidur, jadi nggak disarankan untuk mandi gitu, karena keseringan tuh kalau mandi sampai kampus keliengan gitu kan, pusing jadinya. Iya. Emang kalau lagi praktikum ya susah. Iya, ya. terus buru-buru juga sih Kak biasanya. Cewek juga biasa gitu kan, buru-buru. Kalau mau tunggu dia siap-siap tuh ya Allahu Akbar. Pengalaman Itulah. Sulit banget yang kayak. Tapi kalau dalam kelas itu udah jadi hal yang biasa. Hal udah biasa. Jadi, iya, gitu. Kayaknya sekelas dia emang nggak mandi deh kalau praktikum. Kalau kalian ya kenapa nggak mandi? Yang pertama karena ilmu tanah dan biologi kan sama Emang ilmu-ilmu eksakta gitu yang agak-agak berat. Harus begadang-begadang. Jadi emang nggak disarankan untuk mandi karena bahaya. Terus karena aku di IPB yang mana Bogor adalah kota hujan, jadi kayak nggak mandi juga nggak apa-apa iya, gitu. Malah ya kalau keseringan mandi kayak kedinginan juga kan, Bogor dingin banget. Itu sih. Oke, aman lah ya jawaban mereka ya, aman. Padahal emang kayak malas mandi kayaknya. Enggak dong, enggak bercanda. Yang satu nih, malah dia yang mandi. Ya, kenapa? Kan? Maksudnya biasanya kan saya juga dulu sih kalau masuk misalnya ada mata kuliah pagi tuh nggak usah mandi lah, yang penting ke kampus aja dulu gitu. Kenapa ini kok bisa gitu? Ya kalau karena kami di teknik kan itu apalagi praktikum Kak, itu dia membutuhkan tenaga dan tentu pasti akan berkeringat. Nah kalau sebelum itu kita sudah tidak mandi, tambah lagi berkeringat, berbahaya. Makanya wajiblah kita harus mandi. Berbahaya. Sangat berdasarkan jurusan ya. Tapi kalian kampusnya di mana? Kalau saya di UNM Kak. UNM. Kalau Politeknik ATI Makassar. Oh iya, aku tahu. Oke. Kalau aku di IPB. Oke. Wah, berat semua ya kampusnya ya. Next, kita lanjut lagi nih, satu lagi. Pernah nggak pernah cinlok di Tera Feature? Cinlok. Oke. 1, 2, 3. Nggak pernah. Nggak pernah. Apakah ada peraturan di Tera Feature kalian nggak pernah untuk nggak harus nggak boleh cinlok atau gimana nih? Atau emang udah kayak keluarga banget gitu? Ya gitu sih Kak. Iya kayaknya Nggak jadi karena keluarga aja. Dan mungkin dengan tujuan yang maksudnya kayak tujuan masing-masing itu ada arahnya gitu, jadi nggak fokus ke yang hal-hal kayak lain gitu, kayak tutup gitu. Oke. The last one. Masih ada nih sebenarnya masih banyak tapi kita kebatas waktu banget ini. Pernah nggak pernah nge-crush sama sesama punya crush gitu atau suka punya
punya ketertarikan atau maksudnya kayak lihat dia cantik atau apa gitu kayak gitu di sesama kalian anggota Tara Feature, nggak usah lah disebut orangnya ya, tapi nggak pernahnya aja gitu di sesama anggota Tara Feature ini. 1, 2, 3. Nggak Pernah. Oh, belum jauh lagi Kak. Wow. Pernah. Kalau itu tadi Nggak pernah kalau misalkan kagum dalam hal lain, tapi kalau misalkan kalau mau diartikan kagum dengan kepribadiannya dan lain-lain itu hampir ke semua anggota sih Kak, kayak termasuk kali ya Kak Syai, itu mereka mengapresiasi banget sih Kak. Oke. Nah, kita bahas nih yang satu yang tadi katanya pernah nih. Kita ulik ya. Pernah sama siapa nih? Sama siapa langsung lagi? Langsung kah? Aku nggak tahu langsung bilang. Crash talk. Ya. Jadi kalau itu kan sebenarnya ke semua sih. Ya karena apa Padahal nah? satu orang aja tuh aja. Karena gini Kak, kita kan khususnya saya pribadi mengajak teman-teman gabung di Tera Feature ini, kalimat yang awal saya sampaikan adalah kita di sini sukarelawan. Nah, dari respon teman-teman alhamdulillah seluruh yang saya hubungi alhamdulillah seluruhnya juga berkenan. Nah, itu yang menurut saya mahal sih untuk teman-teman pemuda yang mau bergerak sukarela khususnya di aktivitas di luar kesibukannya pendidikan, ada juga yang kerja dan lain sebagainya. Karena nggak semua mau seperti itu Kak. Menambah kesibukannya untuk aktivitas sukarela seperti begini. Betul. Oke. Nah, itu dia tadi ya, ternyata sangat beragam mereka jawabannya nih teman Pro 2 ya. Oke, the last one masing-masing dari kalian harapan untuk Tera Feature ke depannya kayak gimana? Siapa dulu nih? Coba aku. Oke, dari foundernya dulu nih. Kalau aku harapan untuk Tera Feature atau apa Kak? Untuk Tera Feature. Ya, untuk Tera Feature ke depannya. Kalau aku berharap aku dan teman-teman semuanya tetap ada pada satu visi yang sama, yang dalam hal ini bisa membawa Tera Feature untuk memperbaiki dan menyadarkan orang-orang tentang pentingnya kualitas tanah yang baik di Indonesia. Kalau aku seperti itu. Oke, amin. Semoga itu terwujud semua ya. Kalau dari Kak Syai? Ya Kak. Kalau saya sih harapannya semoga teman-teman bisa dapat banyak pelajaran, pengalaman lebih dari apa yang sebelumnya mereka sudah punya atau dapatkan. Nah, makanya ini jadi tantangan juga bagi kami khususnya pengurus, bagaimana membuat wadah Tera Feature ini betul-betul bisa bermanfaat untuk pengembangan diri, pengetahuan khususnya di bidang lingkungan bagi teman-teman. Jangan sampai teman-teman sudah join tapi apa yang mereka dapatkan itu kurang atau sama aja dengan tempat yang lain seperti itu Kak. Oke, amin ya. Semoga ke depan semuanya itu jadi lebih baik aja gitu. Nah, kalau dari kami? Oke, mungkin sebagian udah terwakilkan ya sama kakak ini. Tapi kalau dari saya sendiri sih harapannya adalah bagaimana kedepannya bisa memberikan impact yang besar dan lebih luas lagi, mulai dari yang 15 orang kemudian jadi 50 orang, jadi 100 orang, bahkan harapannya kalau bisa ya seluruh Indonesia bisa tersadarkan mengenai pentingnya menjaga lingkungan, terutama khususnya tentang isu tanah gitu kan. Oke, amin. Semoga kedepannya Tera Feature ini jadi lebih baik lagi, lebih menginspirasi banyak orang lagi, lebih membuat masyarakat Indonesia sadar akan pentingnya lingkungan untuk hidup kita semua teman Pro 2 ya. Dan semoga ke depan banyak instansi-instansi di luar sana yang bisa menjadi pendukung yang kuat buat Tera Feature ke depannya sendiri, biar bisa lebih leluasa lagi Tera Feature untuk mengembangkan untuk mengedukasi banyak orang di Indonesia tentunya ya. Oke, thank you so much buat kakak-kakak bertiga dari Tera Feature. Kapan-kapan main lagi ke sini kalau punya kegiatan atau apa mau promosi ke sini, kita dengan sangat terbuka. Siap. Terima kasih Kak. Betul sekali.
Oke. Kalau gitu kita pamit teman Pradua, sehat-sehat terus kakaknya bertiga, stay safe, stay healthy. Ya, semoga kita ketemu lagi nanti di lain waktu. Amin. Oke teman Pradua jangan kemana-mana dulu. Mereka bertiga pamit tapi Fikar enggak karena bentar masih bakal nemenin kamu ya sampai jam 12 malam teman Pradua pastinya. So stay tune terus di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Tapi sebelum Fikar close nih, ini ada satu lagu yang bakal Fikar putar. Ini requestan dari teman aku yang tiba-tiba udah maksa banget untuk diputerin lagu. Katanya lagu apa aja yang penting upbeat. Oke, Fikar bakal kasih satu lagu nih buat kamu semua ya. Dan buat kamu juga Cesar yang lagi di jalan. Hati-hati di jalan.